Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Indrianti dengan NIM 20240501010006. Saya dari kelas Ekonomi Syariah A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas bisnis digital. Saya akan memaparkan beberapa materi, yaitu yang pertama, konsep teori ekonomi dan bisnis digital. Poin pertamanya yaitu disruptive innovation dan dampaknya terhadap shifting. Disruptive innovation adalah inovasi yang awalnya sederhana namun mampu menggantikan pelaku dominan dalam industri yang menawarkan solusi yang lebih efisien, murah, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Contoh kasusnya terhadap transportasi yaitu seperti Grab, Gojek yang menggantikan ojek pangkalan dan taksi konvensional. Lalu poin yang kedua yaitu penghancur kreatif atau creative destruction. Creative destruction yaitu inovasi baru yang muncul menggantikan teknologi, produk, dan sistem lama yang lebih efisien. Proses ini bersifat destruktif karena menghapus cara lama dan juga kreatif karena memunculkan peluang pertumbuhan ekonomi baru yang bersifat efisien dan produktif. Lalu poin yang ketiga yaitu inovasi berkelanjutan. Inovasi berkelanjutan lebih menekankan terhadap proses peningkatan atau penyempurnaan terhadap produk atau layanan yang telah ada. Inovasi berkelanjutan umumnya dilakukan oleh perusahaan yang telah mapan dengan bertujuan untuk mempertahankan kepuasan pelanggan dan mempertahankan posisi pasar, serta memperkuat siklus hidup produknya. Lalu selanjutnya materi kedua yaitu inovasi kewirausahaan berbasis digital. Poin pertama yaitu konsep inovasi dalam kewirausahaan. Inovasi adalah proses penciptaan sesuatu yang baru atau menyempurnakan yang sudah ada untuk menambah nilai tambah. Dalam konteks kewirausahaan, inovasi mencakup dalam penciptaan produk baru, pengembangan proses bisnis, maupun penyusunan strategi pemasaran yang lebih efektif. Salah satu contoh nyata inovasi kewirausahaan di era disruptif adalah Gojek. Perusahaan ini awalnya adalah layanan ojek online, namun berkembang pesat menjadi super app dengan layanan transportasi, makanan, logistik, keuangan, dan masih banyak lainnya. Lalu poin selanjutnya yaitu pergeseran bisnis tradisional ke digital. Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi. Salah satu perubahan menonjol adalah transformasi dari pemasaran tradisional ke pemasaran digital, terutama melalui media sosial. Lalu materi ketiga yaitu lingkungan bisnis digital. Poin pertama adalah evolusi lingkungan bisnis digital. Yang pertama yaitu era awal digital, di mana internet mulai dipergunakan secara luas. Bisnis digital mulai memiliki website untuk sarana promosi. Lalu yang kedua, era media sosial. Munculnya platform seperti Facebook, YouTube, dan Twitter. Bisnis mulai melakukan digital marketing. Lalu yang ketiga, era mobile dan aplikasi, di mana smartphone mulai berkembang pesat, bisnis beralih ke aplikasi, mobile, dan pembayaran digital. Lalu yang keempat, era transformasi digital, di mana teknologi seperti AI, Big Data, dan lain sebagainya mulai merubah cara bisnis beroperasi. Lalu yang kelima, era ekosistem terintegrasi, yaitu masa kini dan masa yang akan datang. Bisnis saling terhubung dalam satu ekosistem digital. Lalu poin selanjutnya, peran teknologi terhadap bisnis digital. Teknologi menjadi pondasi utama terhadap bisnis digital. Internet, media sosial, dan AI memungkinkan efisiensi, personalisasi layanan, serta kemudahan transaksi. Lalu poin selanjutnya adalah inovasi kreativitas dalam bisnis digital. Gojek dan Tokopedia sebagai model bisnis inovatif yang menciptakan ekosistem ekonomi baru. Lalu seperti Dana, OVO, dan Link Aja meningkatkan inklusi keuangan. Lalu poin selanjutnya, dampak ekonomi dan sosial bisnis digital. Bisnis digital memiliki banyak manfaat,
seperti memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, membuka peluang kerja baru terutama bagi pelaku UMKM. Namun ada juga negatifnya, seperti ketimpangan digital antara perkotaan dan perdesaan, kehilangan lapangan kerja karena otomatisasi dan AI, lalu munculnya budaya konsumtif dan penyebaran informasi palsu di media sosial. Lalu poin selanjutnya adalah tantangan dan peluang di masa depan. Tantangan utama yaitu keamanan data, lalu ketimpangan digital, dan penyesuaian tenaga kerja terhadap teknologi baru. Namun ada juga peluang besarnya, seperti pertumbuhan ekonomi kreatif dan konten kreator ekonomi seperti TikTokers dan YouTubers, lalu pengembangan AI, metaverse, dan lain-lain. Materi yang keempat adalah infrastruktur bisnis digital. Poin pertama adalah infrastruktur. Infrastruktur adalah keseluruhan fasilitas atau struktur dasar, baik secara fisik maupun sosial, yang diperlukan untuk menunjang kegiatan ekonomi maupun sosial masyarakat. Lalu poin yang kedua adalah digitalpreneur. Digitalpreneur adalah seseorang yang melihat peluang bisnis dalam dunia internet sebagai target utama pasar. Lalu poin yang ketiga adalah teknologi internet. Teknologi internet biasanya digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi. Lalu poin yang keempat adalah hosting provider. Hosting provider adalah perusahaan yang menyediakan hosting untuk website, aplikasi, dan data online. Mereka menyediakan infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk menjalankan website dan aplikasi online. Hosting adalah layanan penyimpanan data website di server agar website bisa diakses melalui internet. Lalu poin yang kelima adalah media sosial. Media sosial adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, berinteraksi dengan orang lain, dan membangun komunitas online, misalnya seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Lalu materi yang kelima adalah pasar untuk perdagangan digital. Pasar konsumen digital adalah tempat transaksi jual beli secara online yang memanfaatkan internet sebagai media. Pasar ini memungkinkan konsumen membeli produk atau jasa dengan mudah, cepat, dan tanpa batasan waktu dan tempat. Perkembangannya di Indonesia didorong dengan kemudahan akses internet, peningkatan penggunaan smartphone, belanja melalui media sosial, dan sistem pembayaran digital. Pandemi COVID-19 yang mempercepat penggunaan pasar digital. Pembelian dalam jaringan melibatkan proses pencarian, pemesanan, pembayaran, dan pengiriman. Keuntungannya praktis, banyak pilihan, dan harga kompetitif, namun memiliki resiko penipuan dan masalah privasi data. Poin selanjutnya yaitu regulasi di Indonesia seperti Undang-Undang ITE dan Perundangan Konsumen mengatur keamanan transaksi dan perlindungan data di pasar digital. Dampak digital terhadap ekonomi positif dengan peningkatan daya saing dan lapangan kerja, tapi juga membawa tantangan seperti potensi penipuan dan persaingan yang tidak sehat.